三原亮さん、あなたは事故に遭って亡くなりました。ええ、覚えています。転生先はロンドの森にしましょう。ウォーターボール、アイスウォール5層、アイスウォール10層、アイシクルランス。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Mizuzokusei no Mahou Tsukai. Di anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Ryo yang bereinkarnasi ke dunia yang bernama Vi. Di dunia ini terdapat sihir dan juga monster-monster mengerikan seperti naga. Ryo diberikan sihir air dan tempat tinggal di tengah hutan. Berkat kemampuannya, Ryo berubah menjadi penyihir air terkuat dan berhasil bertahan hidup di hutan yang penuh dengan monster. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Kita pun diperlihatkan bagaimana sang MC bisa datang ke tempat ini. Nampak Ryo kebingungan dan bertanya-tanya di manakah ia saat ini. Tak lama kemudian muncul sosok dari balik kabut, dan berkata jika ini bukanlah dunia setelah kematian. Ia juga bersyukur karena sudah lama tak ada pengunjung di tempat ini. Diketahui fakta jika Ryo telah mati karena sebuah kecelakaan. Dan setelah itu Ryo pun menanyakan apakah sosok di depannya ialah dewa. Dia kemudian membantah dan berkata jika dirinya ialah malaikat. Mendengar hal ini, Ryo pun menganggap jika sosok ini seperti Mikael. Dan ternyata sang MC akan direinkarnasi. Meski mengetahui perihal reinkarnasi, namun Ryo tak mengetahui apa yang akan ia lakukan di tempat reinkarnasi. Mendengar hal ini, Mikael pun menjawab jika Ryo bisa hidup seperti yang dia senangi. Tak ada sesuatu tertentu, atau bahkan tugas tertentu yang harus dia lakukan. Mendengar hal ini, Ryo pun menjawab jika ia ingin hidup tenang dan damai. Mikael lalu tersenyum, dan memberitahukan jika tempat Ryo bereinkarnasi merupakan dunia di mana terdapat sihir di dalamnya. Dan mereka menyebut dunia itu sebagai Vi. Di dunia Vi secara garis besar 1 dari 5 orang dapat menggunakan sihir. Kecocokan sihir yang Ryo miliki merupakan elemen air. Setelah itu karena sang MC mengharapkan hidup tenang dan damai, maka Mikael menempatkan titik reinkarnasinya di hutan Rondo. Rumah dan persediaan makanan selama 2 bulan akan disiapkan. Di area sekitar rumah, Mikael sudah mengatur agar makhluk buas tak bisa mendekat, atau bisa disebut sebagai penghalang. Melihat buku ringkasan monster edisi pemula di sana, Ryo pun nampak terkejut karena meski huruf ini tak pernah ia lihat tapi tetap bisa dibaca. Tak hanya itu, di rumah tersebut juga terdapat buku tentang ringkasan tanaman. Mizu yo kitare. Mizu, water. Setelah mengeluarkan beberapa sihir air, sang MC pun sadar. Asal bisa menggambarkan maka tidak perlu ia ucapkan. Setelah itu nampak sang MC mengeluarkan air dari tangannya untuk memenuhi bak mandi. Meski saat ini ia ingin segera mandi, namun Ryo menginginkan air panas untuk berendam. Oleh karena itu ia pun akan mencoba membuat api dengan cara tradisional. Sayangnya meski berusaha keras namun api tersebut tak mau menyala. Setelah melihat ke arah matahari, sang MC pun menyadari sesuatu. Meski agak sulit tapi ia ingin bisa menciptakan es. Apalagi ia juga ingin menggunakan sihir ini untuk menciptakan tombak es. Setelah itu ia pun bereksperimen membuat es dengan menggunakan sihir. Dengan mengandalkan kejeniusannya, pada akhirnya sang MC berhasil mengeluarkan sihir es. Tak hanya itu, dengan bantuan es yang dibikin seperti kaca pembesar, pada akhirnya sang MC berhasil membuat api. Setelah itu ia kemudian membuat air panas untuk berendam. Dan setelah bereksperimen, Ryo pun sadar jika sihir itu benar-benar praktis. Dan mulai besok ada segudang hal yang harus ia lakukan. Keesokan harinya Ryo pun memikirkan jika cadangan makanan yang disiapkan Mikael hanya sampai 2 bulan.
Oleh sebab itu ia harus berburu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Di luar penghalang harusnya ada binatang buas juga. Karena pisau yang ia punya hanya sebiji kecil, jadi sihir serangan pastinya sangat diperlukan. Oleh karena itu demi kehidupan tenang dan damai ini, latihan pun sungguh sangat diharuskan. Water Ball! Meski sihir serangan pertamanya sukses namun sepertinya daya serangannya kurang. Meski begitu sang MC masih mempunyai rencana. Ia pun akan mengeluarkan serangan air dengan kecepatan penuh. Namun saat sang MC mencobanya hal ini pun terjadi. Ike! Maketa! Setelah itu Ryo kemudian mengingat pembicaraannya dengan Mikael. Saat itu Ryo menanyakan bagaimana cara sihir digunakan. Mikael pun menjawab jika dasar dari sihir adalah gambaran. Gambarkan dipikirkan sejelas mungkin kemudian untai dengan beribu pengalaman. Setelah latihan sampai sore nampak serangan sang MC mulai berbentuk. Dan saat malam tiba sang MC juga berhasil mengeluarkan air yang mendidih untuk dipakai berendam. Keesokan harinya nampak Ryo berkreasi dengan sihir es. Meski agak memakan waktu, namun sihir esnya bisa dikreasikan langsung dari udara. Tapi meski begitu saat sang MC menggunakan sihir itu untuk menyerang, lagi-lagi dia gagal karena kecepatan es tersebut tak seperti air. Ryo pun sadar jika sihir esnya masih ada masalah di kecepatan dan juga jarak serangannya. Dan jika terus seperti ini maka tak akan bisa digunakan di pertarungan. Oleh karena itu ia harus rajin melatih ilmu sihirnya. Setelah latihan keras sampai sore, nampak Ryo kelelahan bahkan kesadarannya hampir hilang karena kehabisan mana. Singkat waktu setelah beberapa hari berlalu, nampak sang MC berhasil menciptakan kristal es dalam sekejap. Tapi meski begitu ia tetap tak bisa membuatnya terbang. Tak lama kemudian nampak sang MC membuat tombak dan memutuskan untuk pergi keluar penghalang. Dan setelah menjelajahi hutan cukup jauh Ryo pun menemukan kristal kuarsa yang bisa ia pakai untuk menyalakan api. Sisanya ia akan mencari tumbuhan penawar racun, dan petualangan hari ini tentu saja sukses besar. Sayangnya secara tiba-tiba ia berjumpa babi hutan yang cukup besar. Melihat babi hutan tersebut jelas saja membuat Ryo merasa ketakutan. Saking ketakutannya Ryo tak bisa menggerakkan tubuhnya saat babi hutan itu akan menyerang. Beruntung secara tiba-tiba Ryo mengingat sebuah trauma, yang membuat dia pada akhirnya bisa menghindar. Meski tak bisa bergerak namun di dunia ini ada yang namanya sihir. Dan karena hal itu tanpa pikir panjang sang MC akan menyerangnya dengan sihir. Ice Burn! Ice Cool Lance 16! Pada akhirnya Ryo berhasil menghabisi babi hutan tersebut. Pada malam harinya Ryo pun mengetahui jika babi hutan memang monster peringkat terlemah. Ia mengetahui hal ini karena membaca buku ringkasan monster edisi pemula. Dan setelah membaca hingga habis, Ryo sadar jika dua halaman terakhirnya ada edisi spesial. Pertama ada monster naga. Dia bisa membumi hanguskan kota semudah membalik telapak tangan meski hanya satu ekor. Dan menurut catatan alangkah baiknya kabur jika bertemu. Tapi meski begitu kesempatan lolosnya sangatlah tipis. Kedua ada iblis yang bukan seorang malaikat yang terjatuh. Asal-usulnya pun tak diketahui. Dan catatannya, berdoalah agar tak pernah bertemu dengan makhluk tersebut. Setelah membaca itu semua Ryo pun sadar jika dunia ini sangatlah luas. Keesokan harinya nampak Ryo kembali menjelajah hutan. Namun secara tiba-tiba, melihat monster itu Ryo pun merasa jika kesulitannya jadi langsung naik. Ia pun berusaha menghalau serangan dengan sihir es, dan juga berusaha kabur dari sana. Sang MC mengetahui jika monster itu bernama Assassin Hawk. Dia menggunakan sihir angin yang tak kasat mata, dan senjata utama mereka ialah cakar dan paruhnya. Karena tak mungkin untuk lolos, jadi sang MC pun terpaksa akan bertarung. Nice! Meski berhasil membuatnya tersungkur dan melukai sebelah matanya, namun burung itu berhasil lolos. Dan setelah menatap wajah Ryo dia kemudian pergi dari sana. Setelah burung itu pergi Ryo pun menghela nafas, karena hidup santai yang ia impikan menjadi terasa berat. Pada malam harinya nampak sang MC tersesat, karena sebelumnya ia berusaha kabur dari Assassin Hawk. Di tengah dirinya yang mencari jalan pulang,
nampak sang MC menemukan sosok misterius di tengah danau. Pada siang harinya Rio pun kembali menjelajahi hutan. Nampak dia berhasil menghabisi ular raksasa dan menangkap ikan untuk disimpan di gentong. Tak hanya itu, sang MC saat ini sudah mampu menggunakan sihir esnya dengan baik. Selain berburu di hutan, Rio juga berburu ke dasar laut dan menemukan gurita raksasa. Aggressive Jet! Setelah berhasil memotong batu dengan air, sang MC juga mampu memakai es untuk dijadikan bahan peledak garnet. Dan saat ini Rio merasa jika ia sudah mulai terbiasa mengendalikan sihir. Singkat waktu pada malam harinya nampak sang MC menemui sosok misterius sebelumnya. Diketahui jika sosok itu tak tercantum di buku ringkasan monster edisi pemula. Entah apakah dia bukan termasuk monster, atau karena dia tak termasuk di kategori pemula. Dan sesaat kemudian sang MC pun bertarung dengan sosok tersebut. Rio sadar jika dirinya sekarang tak punya kesempatan untuk menang. Meski begitu ada artinya ia kesini setiap malamnya. Dan ternyata sang MC merasa, jika dia seperti berkata akan melatihnya. Setelah itu nampak sosok tersebut membuat pedangnya menjadi pedang air. Dia kemudian memberikan pedang itu kepada Rio, dan seakan berkata kuasai senjata ini. Setelah menerimanya sang MC merasa jika ini ialah fantasi yang benar-benar fantastis. Keesokan harinya nampak sang MC bertemu dengan monster burung raksasa. Melihat wajah monster itu, Rio merasa jika dia adalah Assassin Hawk sebelumnya. Dia menjadi gelap mungkin karena efek berevolusi. Setelah itu nampak monster itu menyerang dengan sihir angin. Namun sang MC berhasil menangkisnya dengan sihir es. Rio pun dibuat terpojok karena ia terus-terusan diserang. Ice Wall Jutsu! Ice Crew Lance! Rio dibuat terkejut karena sihir es penghalangnya berhasil dinetralkan monster tersebut. Ia pun berpikir jika ini terjadi karena monster itu telah berevolusi. Hal mengejutkan tak sampai di situ. Karena secara tiba-tiba Assassin Hawk tersebut mampu menggunakan sihir petir. Beruntung sang MC berhasil menghindarinya. Dan saat monster itu kembali menyerang, sang MC kemudian mengeluarkan pedang pemberian sosok misterius sebelumnya. Tak disangka berkat pedang tersebut Rio berhasil mengimbangi serangan Assassin Hawk. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Pada akhirnya Rio berhasil mengalahkan Assassin Hawk tersebut. Rio mengatakan jika dirinya lah yang telah menghancurkan sebelah matanya. Meski kalah dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, pasti monster itu tak bisa menerimanya begitu saja. Tapi setidaknya, ia bisa berkembang karena bertemu dengan Assassin Hawk tersebut. Sang MC telah mengantisipasi ini, makanya ia terus berusaha menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan hal itu Rio kemudian mengucapkan terima kasih. Karena dia telah menjadi pelatuk agar dirinya menjadi lebih kuat. Sang MC juga mengetahui, jika Assassin Hawk berevolusi demi membalas dendam kepadanya. Dan untuk memberi penghormatan pada wujudnya saat ini, sang MC akan mengakhirinya. Setelah Rio pergi dari sana hal mengejutkan pun terjadi. Uso desho. Dragon. Tak disangka naga tersebut mampu berbicara dengan Rio menggunakan telepati. Dia kemudian menanyakan, apakah Rio mengetahui tentang Assassin Hawk yang berevolusi yang berkeliaran di sekitar sini. Mendengar hal ini Rio yang salah paham pun merasa, jika Assassin Hawk itu merupakan salah satu antek naga tersebut. Oleh karena itu ia pun meminta maaf. Mendengar hal ini sang naga pun merasa jika sang MC lah yang telah membunuhnya. Tak disangka naga tersebut memuji Rio karena berhasil mengalahkannya. Naga itu juga menanyakan barang antik apa yang ada di pinggang sang MC. Dan saat memperlihatkannya naga itu nampak terkejut, karena pedang itu adalah pedang Raja Peri. Dan alasan sang MC diberikan pedang itu, menandakan jika dia sangat diminati oleh Raja Peri. Mendengar hal itu Rio pun merasa jika hal ini tak penting. Ia kemudian menanyakan beberapa hal kepada sang naga tersebut. Singkat waktu sore hari pun telah berlalu. Sebenarnya sang naga masih ingin berbincang dengan sang MC. Namun karena ia mendapat panggilan jadi ia pun harus pergi. Sebelum pergi sang MC ingin mengetahui nama dari naga tersebut.
Dan ternyata nama naga tersebut ialah Lewin. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, naga itu pun pergi dari sana. Rio pun tak menyangka akan datang hari di mana ia bisa bicara dengan naga. Scene kemudian berpindah. Nampak Mikael melupakan sesuatu perihal Rio. Dan ternyata Rio memiliki kekhasan tersembunyi. Sama seperti gadis yang ia temui 10.000 tahun yang lalu. りょうさんの隠し特性は不老ですか